Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'ilman nafi'an. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan wa na'udzubika minal 'ajzi wal kasal wa na'udzubika minal jubni wal bukhal wa na'udzubika min ghalabatid daini wa qahrir rijal. Alhamdulillah, kita bersyukur memuji Allah Subhanahu wa taala. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Memuji Allah Jalla Jalaluh dengan keagungan yang sangat-sangat luar biasa. Serta salawat beserta salam semoga senantiasa selalu tercurahkan untuk junjungan Nabi kita yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarga serta para sahabat beliau ridwanullahi alaihim jami'ah, serta generasi terbaik setelahnya. Dan kita selaku umatnya semoga Allah karuniakan kelak syafaat yaumul qiyamah dari Nabi yang mulia, serta dari Al-Quran yang kita pelajari bersama, dan juga dari jalur siam atau puasa yang biasa rutinitas kita laksanakan. Baik teman-teman yang Allah muliakan, masih pembahasan melanjutkan kajian tentang surah Al-Fatihah, bagian daripada rukunun min arkanis salah, yang mana di tengah kaum muslimin hal ini butuh terus dibimbing, butuh terus ditingkatkan. Mengingat pertama, tidak semua imam yang berada di lingkungan masjid maupun musola di daerah-daerah sekitar kita atau secara umum yang ada di Indonesia itu diimami oleh petugas khusus. Ya, jadi sangat jarang kita jumpai imam masjid atau musola yang ada di Indonesia diimami oleh imam khusus, kecuali masjid jami, ya, masjid-masjid besar di kota-kota besar, misal di kota Jakarta, Yogyakarta. Ya, pokoknya di kota-kota besar, masjid-masjid besar baru imamnya khusus. Biasanya imamnya lulusan pondok tahfidzul Quran khusus A, ya, tahfidzul Quran khusus B, dan seterusnya. Tapi kalau sudah masuk ke wilayah-wilayah yang lingkungannya setingkat kecamatan, kemudian desa, lalu perkampungan serta perumahan, ya, itu hanya mengandalkan warga setempat. Dan kita ketahui warga setempat, ya, warga yang memang tidak memiliki bekal secara utuh atau bekal secara khusus terkait tentang status ia menjadi imam. Ya. Lebih jauh lagi, kebanyakan yang dipilih adalah ketokohan karena usia, karena orang tersebut sudah tinggal lama di situ, maka itulah yang kemudian dipilih akhirnya untuk jadi imam. Sehingga selama perjalanan ibadah salat tidak sedikit dijumpai kesalahan yang banyak terjadi di tengah kaum muslimin. Kayak ada beberapa teman curhat pulang kampung, Ustaz, anak pulang kampung, kemudian sholat id di kampung. Ya, karena di kampung imamnya, khotibnya itu adalah orang yang paling sepuh atau yang dituakan di situ, maka ketika sholat id rakaat pertama, ya, 7 kali takbir, rakaat kedua lupa takbir. Selesai sholat ditegur, akhirnya diulang lagi sholatnya. Berdirilah sholat yang model kedua, di rakaat pertama dia lupa takbir, lupa takbir yang 7. Di rakaat keduanya ingat takbir yang 5. Jadi campur-campur. Belum lagi banyak hal yang lain yang juga banyak dijumpai di tengah kaum muslimin seperti itu. Jadi kesalahan yang banyak terjadi di tengah kaum muslimin semakin kompleks karena tidak ada bimbingan secara khusus terkait tentang bekal ia menjadi imam, terutama dalam bahasan surat Al-Fatihah. Oleh karenanya surat Al-Fatihah ini sekali lagi
Ini merupakan konsen banyaknya para ulama agar masyarakat kaum muslimin khususnya yang memang terbiasa sudah jadi imam untuk terus memperbaiki, merapikan bacaan surah Al-Fatihah ditambah dengan rukun salat yang lainnya. Yang rukun salat yang lainnya yang berhubungan dengan ucapan ada takbiratul ihram, ada surah Al-Fatihah, ada tasyahud akhir, ada salawat Ibrahimiyah, lalu kemudian ditutup dengan salam. Baik, tolong dibuka teman-teman surah Al-Fatihah. Baik. Sebelum kita ulang lagi terkait tentang bacaan surah Al-Fatihah, mungkin yang baru dengar atau baru hadir. Pertama, surah Al-Fatihah ini disepakati kedudukannya sebagai rukun di antara rukun-rukun salat yang berhubungan dengan ucapan. Jadi sepakat para ulama tentang keberadaan status surah Al-Fatihah adalah sebagai rukun. Kesalahan yang sampai berujung kepada perubahan makna, maka dipastikan batal salatnya. Dan tidak diperkenankan seorang makmum yang bagus bacaannya bermakmum di belakang orang atau bermakmum di belakang imam yang bacaan Al-Fatihahnya masih buruk. Dan dipastikan itu batal menurut jumhur ulama. Dan menurut jumhur ulama atau mayoritas ulama menyebutkan imam yang bagus boleh mengimami makmum dengan kondisi baik makmum itu bagus bacaan Al-Fatihahnya maupun makmum yang masih awam. Tapi sebaliknya imam kalau buruk surat Al-Fatihahnya sampai berujung perubahan makna, maka dia disebut ummi, tidak boleh di belakangnya ada qori karena dipastikan jumhur ulama menyebutkan qori ini batal salatnya. Jadi imam yang ummi hanya boleh memimpin salat makmum yang ummi lagi. Jadi sama-sama yang awam secara kapasitas keilmuan. Jadi kalau imam yang ummi di belakangnya ada yang qori, ada yang bagus bacaannya, maka yang qori ini menurut jumhur ulama dia batal salatnya. Kalaupun ternyata tidak ada perubahan makna tapi bacaannya buruk, artinya bacaannya tidak sesuai, banyak kesalahannya, meskipun kesalahannya tidak merubah makna, maka kata para ulama dia juga belum layak untuk dijadikan imam. Karihtuhu, kata Imam Syafi'i, aku tidak menyukainya kalau dia jadi imam. Ya, kalau bisa yang lain, maka yang lain. Kemudian berikutnya, surah Al-Fatihah disepakati jumlahnya 7 ayat. Ya, disepakati jumlahnya 7 ayat. Hanya saja yang tidak disepakati adalah kedudukan angka-angkanya atau nomor-nomor peletakannya, fasilah-fasilahnya, pemutus-pemutusnya. Bacaan kaum muslimin yang ada di Indonesia yang mayoritas bermadzhab Syafi'i, yang mana Imam Syafi'i ngajinya di Mekah meriwayatkan dari jalur Imam Ibnu Katsir sampai Nabi SAW ke atas menetapkan basmalah sebagai ayat pertama, sebagaimana mushaf kita. Ini mushaf namanya mushaf Kufah yang ada di kita, termasuk mushaf Mekah juga sama. Mushaf Mekah juga sama secara kondisi sama. Jadi bismillah dikasih nomor ayat 1, ya, alhamdulillah ayat kedua, dan seterusnya sampai ke bawah. Adapun di luar dua wilayah tersebut, semisal di Madinah atau di Basrah atau di Syam, yang hari ini Syam merupakan kumpulan beberapa negara. Syam itu merupakan kumpulan beberapa negara. Suriah masuk Syam, Palestina masuk Syam, Yordania masuk Syam, sebagian Mesir juga masuk Syam, Libanon juga sebagian juga masuk Syam. Jadi Syam itu wilayahnya agak luas, bukan cuma satu negara. Ya. Dan Syam itulah yang akan terus
akan diambil, dikeruk tanahnya oleh Israel. Ya. Karena janji dalam kitabnya mereka, tanah yang dijanjikan oleh Tuhan adanya di Syam. Makanya mereka akan terus keruk. Bagaimana caranya supaya terus perang, ya, sampai tanah itu bisa diambil oleh mereka. Kemudian berikutnya, nah yang di Madinah, Basra dan Syam meletakkan ayat pertama ada pada lafaz alhamdulillahirabbil alamin. Jadi letak ayat satunya ada di alhamdulillahirabbil alamin. Bismillah disimpan tapi nggak dikasih nomor. Jadi bismillah disimpan namun tidak diberi nomor. Sehingga kental sekali Madinah yang dulu di dalamnya ada Imam Nafi sebagai perawi dari bacaan Al-Quran dan ada Imam Malik, ya, yang ngaji ke Imam Nafi, maka kental sekali periwayatan dari mazhab Maliki tidak membaca basmalah dan membaca basmalah. Yang hari ini mazhab Maliki itu luas adanya di wilayah Tunisia, kemudian wilayah Sudan, ya, itu wilayah yang banyak sekali menggunakan mazhab Maliki. Dan di ayat ke-7, ayat 6 dan ayat ke-7 itu digabung siratal ladzina an'amta alaihim, ayat ke-6-nya ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ayat ke-7-nya. Itu ayat 6 dan ayat ke-7. Kemudian berikutnya masih bahasan surah Al-Fatihah. Di surat Al-Fatihah karakter bacaan Nabi SAW yang lebih dominan yang sering dipakai pertama bismillah disirkan. Bismillah disirkan. Karena tadi secara mayoritas periwayatan bismillah nggak dihitung ayat. Secara periwayatan. Jadi yang dikeraskan mulai dari alhamdulillahirabbil alamin. Ini karakter bacaan yang sering Nabi baca. Bukan berarti yang bismillah dikeraskan salah, tidak. Bismillah yang dikeraskan itu secara periwayatan jumlahnya lebih sedikit. Sedangkan periwayatan bismillah yang sir, bismillah yang dipelankan, alhamdulillah yang dikeraskan, itu perawinya banyak sekali. Kemudian berikutnya di lafaz maliki yaumiddin. Maliki yaumiddin. Bacaan Nabi SAW yang sering kali beliau amalkan adalah memendekkan mim, maliki yaumiddin, ya, maliki yaumiddin. Karena Nabi sering banyak berada di wilayah Madinah, ya, dan Madinah tadi memendekkan mim. Jadi bacaan Madinah yang dulu, bukan Madinah sekarang, ya, itu memendekkan mim, maliki yaumiddin. Kemudian berikutnya dan yang membaca Maliki Yaumiddin, yang membaca dengan kondisi pendek, ya, kondisi pendek Maliki Yaumiddin, mimnya pendek, itu ada sekitar 12 perawinya, 12 perawi. Adapun yang memanjangkan mim itu ada 8 perawi. Itu perawinya dari Imam Asim, perawinya dari Imam Al-Kisai, perawinya dari Imam Ya'qub, dan perawinya dari Imam Khalaf. Sisanya yang jumlahnya ada 12 perawi, ya, itu memendekkan mim. Kemudian berikutnya, nah ini yang menjadi salah satu alternatif. Jika di tengah pembelajaran surat Al-Fatihah ada yang belum mampu mengucapkan shad dengan sempurna, jadi pengucapan shad dengan sempurna belum mampu, maka boleh membaca dengan huruf sin di lafaz ihdinas siratal mustaqim, dibaca dengan ihdinas sira pakai sin, atau di ayat ke-7-nya siratal ladzina an'amta alaihim dibaca dengan sin, siratal ladzina an'amta alaihim. Dan ulama membolehkan. Kenapa? Pertama alasannya karena asal tulisan sirat itu pakai sin. Ya, asal tulisan dalam bahasa Arab pakai sin. Yang kedua, tulisan sudah berada atau sudah menjadi shad itu karena jalur periwayatan. Ya. Dan secara makna sirat pakai sin, sirat pakai shad sama maknanya.
Dan di dalam Al-Quran bukan cuma di lafaz ini, yang sin dengan sod ada. Di Al-Baqarah ayat 245, wa yabassut, tulisannya pakai sod, di atasnya ada sin. Di Al-A'raf ayat 69, lafaz bastoh, tulisan Qur'annya pakai sod, tapi di atasnya ada sin. Kemudian di surah At-Tur, At-Tur ayat 37 halaman 525, surah 52 At-Tur, itu tulisannya Al-Musaytirun pakai sad, tulisan Qur'annya, tapi disimpan ada sin di bawahnya karena secara makna sama. Kemudian juga di surah Al-Ghasyiyah ayat 22 lafaz lasta alaihim bimusaytir, di Quran tulisannya pakai sad, tapi ada sinnya, hanya saja di mushaf kita khusus di lasta alaihim bimusaytir sinnya nggak ditulis, tapi di mushaf, beberapa mushaf yang lain sinnya masih ada. Nah, jadi sad dengan sin di beberapa lafaz sama maknanya, sama artinya, hanya berbeda periwayatannya saja. Dan Nabi SAW lebih banyak pakai sad membacanya, ya, lebih banyak membacanya dengan sad. Adapun yang membaca dengan sin, dengan huruf sin, ya, itu Imam Kunbul dan Imam Ruwais. Imam Kunbul bacaan orang Mekah, bacaan penduduk Mekah ini dengan huruf sin, ihdinas siratal mustaqim. Cuma hari ini tidak lazim kita dengar dengan sin, tapi jika sad kita belum bagus, maka boleh dengan huruf sin. Kemudian berikutnya, dalam prakteknya, sekali lagi dalam praktek, ayat Bismillahirrahmanirrahim menyesuaikan kondisi lingkungan. Ada yang dikeraskan, ada yang disirkan. Saya biasanya sir, tapi kalau di wilayah di mana di situ saya diminta untuk menjadi imam dan biasanya pakai jahar keras, maka saya keraskan Bismillah. Kemudian di ayat ke-7, ya, secara praktek boleh berhenti di alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, boleh berhenti di situ. Hanya saja secara periwayatan, jika ingin ngambil jalur periwayatan ijazah Al-Quran, maka harus menyesuaikannya, dan bacaan kita riwayat Hafs tidak berhenti di situ. Sehingga idealnya ya, bahasa idealnya satu kali tarikan nafas, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Idealnya seperti itu, tapi boleh juga berhenti di alaihim dengan alasan secara mana sudah selesai, boleh, sudah cukup, dan juga menjaga kondisi bacaan supaya tetap utuh, bagus. Karena lafaz waladdallin itu dikhawatirkan kalau memaksakan satu kali tarikan nafas siratal ladzina an'amta alaihim sampai waladdallin, biasanya yang jadi korban huruf dad. Dodnya tidak sampai 6 harokat. Jadi dad wajib 6 harokat, nggak boleh kurang. Nah, supaya nafasnya kuat, dodnya panjang 6 harokat, linnya juga sama, maka diperkenankan atau diperbolehkan dia berhenti di kata alaihim yang pertama. Karena ini banyak perdebatan di tengah orang-orang yang belajar Al-Quran. Sebenarnya alaihim yang pertama boleh berhenti apa tidak? Maka kami jawab, siratal ladzina an'amta alaihim boleh berhenti. Secara makna juga sudah cukup. Hanya saja kalau mau ideal, dia harus menyesuaikan riwayat. Riwayat Hafs itu bukan ayat, berhenti di alaihim. Makanya di mushaf Indonesia, lihat di mushaf Indonesia ada lam alif di kata alaihim. Jadi ada jadi setelah lafaz alaihim ada apa? Ada lam alif.
Kemudian di sini ada mulatan atau daun waru. Nah, lam alif di sini maksudnya larangan berhenti karena itu bukan jalur bacaan periwayatan kita. Tapi yang bagian bawah itu membolehkan berhenti karena ada juga yang menghitungnya sebagai akhir ayat. Dan kita sudah bahas tadi, yang menghitung itu akhir ayat adalah wilayahnya Madinah, wilayah Basrah, dan juga wilayah Syam. Berhenti di kata alaihim. Wallahu ta'ala alam.